Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Nanatsu no Taizai sampai saat ini adalah manga ataupun anime yang paling berkesan buat saya. Dan karena manga Nanatsu no Taizai jugalah channel saya ini bisa menjadi seperti sekarang. Jadi jangan heran meski telah tamat masih ada saja yang sampai saat ini ingin saya bahas. Seperti kali ini yang akan membahas mengenai alasan kenapa manga Nanatsu no Taizai sangat memikat hati saya. Sebenarnya cukup banyak yang memikat hati saya dari manga Nanatsu no Taizai. Tapi tentunya tidak akan semuanya akan saya sampaikan. Cukup beberapa saja. Dan salah satu alasan utama kenapa manga Nanatsu no Taizai sangat menarik perhatian saya adalah dari karakternya. Atau lebih tepatnya sikap sang karakter utamanya yakni Meliodas. Dalam cerita manga ataupun anime sudah sangat banyak sekali karakter yang memiliki sikap mesum. Namun kebanyakan dari mereka walau memiliki sifat mesum masih malu-malu dengan kemesumannya tersebut. Akan tetapi sifat seperti itu tidak dimiliki oleh Meliodas. Pasalnya meski kemesuman Meliodas bisa dibilang sudah sangat keterlaluan terhadap Elizabeth, dia sama sekali tidak pernah merasa malu dengan tindakannya tersebut. Malahan dia dengan terang-terangan melakukan tindakan mesumnya itu dimanapun tempatnya. Entah itu ada orang di sekitarnya ataupun tidak. Bahkan saking tidak pernah merasa malu dengan tindakan mesumnya tersebut, Meliodas sama sekali tidak merasa sungkan melakukan aksi mesumnya kepada Elizabeth di depan Bartra yang merupakan ayah angkat Elizabeth. Itulah alasan pertamanya. Dan untuk alasan kedua kenapa saya sangat terkesan dengan Nanatsu no Taizai adalah mengenai perjalanan kisah cinta yang dialami oleh Meliodas serta Elizabeth. Sebab kalau dari sudut pandang saya, perjalanan cinta mereka berdua sangatlah tragis, mengharukan sekaligus juga sangat romantis. Soalnya seperti yang kalian tahu, demi agar cinta mereka dapat bersatu, Meliodas serta Elizabeth sampai rela memberontak kepada orang tuanya. Bahkan Meliodas serta Elizabeth tidak segan-segan untuk memberontak dari masing-masing klan tempat mereka berasal. Dan pada akhirnya karena berani melawan orang tuanya yang merupakan seorang Raja Iblis serta Dewi tertinggi, Meliodas dan Elizabeth harus menerima kutukan. Dan kutukan yang ditanamkan Raja Iblis serta Dewi tertinggi terhadap putra-putrinya yakni kehidupan abadi serta reinkarnasi abadi. Kutukan yang didapat Meliodas serta Elizabeth kelihatannya memang tidak terlalu mengerikan. Tapi bagi mereka berdua kutukan tersebut sangatlah menyakitkan. Lantaran Elizabeth yang mendapat kutukan reinkarnasi abadi setiap lahir kembali dia pasti akan bertemu dan berakhir mencintai Meliodas lagi. Dan mengerikannya jikalau Elizabeth mengingat kembali akan kehidupannya yang sebelumnya ketika menjadi seorang Ras Dewi, maka 3 hari kemudian dia akan mati. Dan kematian Elizabeth itu akan terjadi tepat di hadapan Meliodas. Selain itu, yang lebih mengerikannya lagi dari kutukan ini ialah walaupun Meliodas berjuang sekuat apapun, dia tidak akan pernah bisa menghentikan kematian Elizabeth. Jadi karena itulah selama 3000 tahun lamanya Meliodas sudah bertemu dengan 107 reinkarnasi Elizabeth. Dan dia juga melihat kematian Elizabeth tepat di hadapannya sebanyak 106 kali. Dan sebagai dua orang yang saling mencintai, hukuman yang diterima oleh Meliodas serta Elizabeth kalau menurut saya sangatlah menyakitkan. Sebab yang disiksa dari mereka berdua adalah perasaannya. Perasaan kehilangan yang sangat menyakitkan secara berkali-kali. Kalau perjuangan cinta Meliodas serta Elizabeth adalah hal kedua yang membuat saya terkesan dengan Nanatsu no Taizai, untuk hal ketiganya adalah mengenai salah satu karakternya lagi. Dan kali ini yang membuat saya terkesan adalah Escanor. Dan kenapa saya bisa sangat terkesan dengan Escanor? Jawabannya ada 2 alasan. Yang pertama adalah soal transformasi yang dia miliki. Pasalnya transformasi yang dimiliki oleh Escanor memanglah sangat unik. Di mana dia akan menjadi bapak-bapak konyol ketika malam hari. Dan akan berubah menjadi laki-laki maco dan keren di saat siang hari. Yang hal itu bisa terjadi lantaran dia mewarisi mukjizat matahari yang dulu dimiliki oleh Mael. Sedangkan alasan keduanya adalah karena sikap sombong yang dimiliki oleh Escanor. Karena sampai sekarang meski sudah banyak karakter sombong dalam cerita anime ataupun manga, kalau menurut saya masih belum ada yang dapat mengalahkan kesombongan Escanor. Tapi kesombongan yang dimiliki oleh Escanor memang sangat sesuai dengan gelar yang ia punya. Sebab sejak awal Escanor telah diperkenalkan sebagai sang dosa singa angkuh anggota Nanatsu no Taizai.
Jadi karena dijuluki sebagai singa angkuh inilah sangat wajar sekali kalau kesombongan Escanor seperti tidak ada lawan. Nah, itulah 3 hal yang sangat memikat hati dan membuat saya sangat terkesan dengan Nanatsu no Taizai. Kalau kalian, apakah yang paling berkesan dari Nanatsu no Taizai? Apakah sama dengan saya? Atau mungkin ada yang lainnya? Tinggalkan komentar kalian kalau memiliki pendapat. Dan jangan sungkan-sungkan untuk melakukannya.